kondisi ini dapat terjadi pada beberapa organ pernapasan seperti sinus, faring, laring, hingga hidung. ISPA adalah salah satu penyakit menular dan rentan mengenai anak-anak, di mana imunitas mereka memang masih dalam perkembangan. Selain itu, kondisi ini juga banyak terjadi pada lansia, yang biasanya telah mengalami penurunan kekebalan tubuh. Contoh ISPA yang paling umum adalah flu biasa dan influenza. Perlu Anda ketahui juga bahwa COVID-19 termasuk dalam golongan ISPA, karena virus yang masuk dalam tubuh langsung menyerang organ pernapasan. Nah, apa sih penyebab penyakit ISPA? Kondisi ini disebabkan oleh adanya infeksi virus atau bakteri pada saluran pernapasan. Baik pernapasan atas maupun bawah dapat terserang infeksi. Namun, yang paling sering terjadi pada bagian pernapasan atas. Beberapa jenis virus yang dapat menyebabkan orang terkena ISPA adalah sebagai berikut. Ada rhinovirus yang dapat menyebabkan flu, ada pneumococcus yang dapat menyebabkan pneumonia, ada adenovirus yang dapat menyebabkan bronkitis, ada virus influenza yang dapat menyebabkan flu, ada virus corona yang dapat menyebabkan penyakit COVID-19. Sementara itu, bakteri yang dapat menyebabkan ISPA adalah Streptococcus, Haemophilus, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Mycoplasma pneumonia, dan untuk penularan ISPA sendiri dapat terjadi melalui kontak dengan percikan air liur orang yang terinfeksi. Bisa lewat penyebaran udara ataupun sentuhan dengan benda yang terkontaminasi virus atau bakteri penyebab ISPA. Infeksi saluran pernapasan akut dapat menimbulkan berbagai gejala, sehingga cara pasti untuk mendiagnosisnya adalah dengan memeriksakan diri ke dokter. Namun, ada beberapa gejala umum yang biasanya dirasakan oleh pengidap ISPA, di antaranya batuk, demam, nyeri kepala, hidung tersumbat, nyeri tenggorokan, timbulnya gejala sinusitis atau hidung beringus, kekurangan oksigen sehingga menyebabkan warna kulit menjadi kebiruan, dan yang terakhir adalah kesulitan untuk bernapas. Untuk diagnosis ISPA dapat dilakukan melalui pemeriksaan dokter, seperti pemeriksaan pada umumnya. Diagnosis akan dimulai dengan amnesia berupa pertanyaan seputar riwayat kesehatan serta gejala yang dialami pasien. Kemudian, dokter akan melanjutkan pada pemeriksaan fisik, meliputi telinga, hidung, dan tenggorokan untuk mengetahui adanya infeksi. Selain itu, dokter juga melakukan pemeriksaan dengan stetoskop untuk pengecekan apakah ada penumpukan cairan atau peradangan pada organ paru-paru. Apabila pasien mengalami gejala sesak napas, maka akan dilakukan pemeriksaan kadar saturasi oksigen. Apabila diperlukan, dokter dapat melakukan pemeriksaan penunjang melalui beberapa tes berikut. Yang pertama, ada tes laboratorium menggunakan sampel darah pasien, melakukan tes darah, melakukan ronsen dada atau bahkan CT scan dengan tujuan meninjau lebih jauh kondisi paru-paru pasien. Adapun cara penanganan ISPA. ISPA yang disebabkan oleh virus biasanya akan sembuh dalam waktu sampai 1 bulan, sehingga tidak diperlukan pengobatan yang intensif, kecuali dokter menemukan indikasi penyakit berbahaya. Cara-cara di atas cukup untuk menangani ISPA ringan. Namun, apabila gejala yang dirasakan tidak kunjung membaik, bahkan setelah ditangani dengan obat-obatan, maka sebaiknya Anda mengunjungi dokter untuk melakukan pemeriksaan. Adapun 5 level prevention. Keberadaan virus atau bakteri memang tidak bisa kita tebak. Meski begitu, ada beberapa cara yang dapat Anda terapkan agar terhindar dari penyakit ISPA. Di antaranya, yang pertama, seringlah mencuci tangan dengan bersih, terlebih setelah beraktivitas di tempat umum. Hindari kebiasaan merokok. Meminimalisir sentuhan tangan pada wajah, terutama pada bagian mulut dan hidung. Banyak mengonsumsi makanan yang mengandung serat, serta mengonsumsi vitamin untuk menambah kekebalan tubuh. Dan yang terakhir yaitu olahraga secara teratur minimal 150 menit per minggu.